Sebelumnya saya ucapkan salam semuanya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan malam hari ini topik yang akan kita belajar bersama-sama seruan untuk bersenjata. Ya, yang akan disampaikan akan dibimbing oleh Pastor David Chang. Oke, yuk kita sama-sama persiapkan hati kita berdoa dan kita memuji Tuhan. Lalu kita masuk dalam pengajaran. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini ya Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu, kekuatan yang sudah memberikan bagi kami hingga hari ini. Kami ada oleh karena kekuatan daripada Roh Kudus yang mengalir di depan kami. Kami percaya Tuhan, malam hari ini Roh-Mu tetap terus senantiasa memimpin, membimbing dan menuntun siap kami semuanya, sehingga malam hari ini kami tetap berkuasa oleh Roh Kudus. Kami masuk untuk kami belajar bersama-sama, belajar firman Tuhan, sehingga kami boleh mengenal firman-Mu lebih lagi dan mengenal Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman kami juga semuanya yang belum sempat ataupun belum bergabung bersama dengan kami. Kiranya Engkau pun menyertai mereka semuanya dalam setiap aktivitas dan kegiatan mereka, seperti Engkau menyertai setiap kami malam hari ini. Engkaulah yang kekuatan dalam kehidupan kami. Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah perlindungan kami. Terima kasih kami mau belajar dan memuji dan menyembah Tuhan. Kami serahkan dari awal perjalanan hingga akhir dalam tangan kasih kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami, yang Kau curahkan untuk kami. Segala kemurahan-Mu nyata bagi kami. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu besar, perbuatan-Mu ajaib. Terima kasih Yesus, Kau yang telah bangkit bagi kami, memberikan kemenangan. Haleluya. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur selalu akan kasih-Mu dan anugerah-Mu ya Tuhan. Sebab itu ku sembah, ku tinggikan Engkau. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada Tuhan selain Engkau. Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang agung dan mulia, Allah yang tak pernah meninggalkan, namun Kau sertai sepanjang waktu, dan kasih setia-Mu yang tiada pernah terlambat bagi kami. Sungguh kami bersyukur padamu. Haleluya. Haleluya. Syaralabayaralabayaralabalaba. Syaralabayaralabayaralabayaralabalaba. Syaralabayaralabayaralabalaba. Haleluya.
Terima kasih buat kebaikanmu. Kau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Sitakan nama ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas karyamu yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kaulah kekuatan kami, kaulah sukacita kami, kaulah penghiburan kami. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah yang senantiasa sertai kami. Terima kasih Bapa di surga, kami ucap syukur buat malam hari ini atas kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Engkaulah menjadi sukacita kami, Engkaulah menjadi penghiburan bagi kami Tuhan. Dan kami percaya hanya dalam Engkau kami ada, dalam Engkau kami hidup, dalam Engkau kami bergerak, dalam Engkau kami bertumbuh, dan dalam Engkau kami ada. Terima kasih, kami mau belajar bersama-sama. Urapi hamba-Mu yang mau mengajarkan, menyampaikan firman bagi kami, dan urapi kami setiap kami juga, berikan kami hikmat pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap belajar. Haleluya. Amin. Oke, nah kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat belajar lagi firman-Mu. Terima kasih Engkau telah memenangkan pertandingan sebagai panglima besar kami. Dan kami bertarung bukannya untuk menang kalah, tetapi kami bertarung karena kami telah mendapatkan kemenangan. Tuhan Yesus, ajarilah kami kebenaran firman ini, agar kami tidak terhasut iman kami terhadap Engkau, sehingga kami mengalami kekalahan dalam pertarungan. Hanya beriman kepadamu lah kami dapat menang, karena Engkau lah yang telah memenangkan pertandingan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Oke, jadi dari seri ini kita sudah masuk Yudas. Yudas ada 3. Pertama Yudas 1 ayat 1 sampai 7, seruan untuk bersenjata. Oke saudara, saya mulai. Saudara, penulis surat ini adalah saudara laki-laki Yakobus. Dia adalah Yudas, saudara. Dia adalah
saudara tiri juga dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa lihat referensinya di Markus 6 ayat 3. Jadi saudara-saudara Tuhan kita secara jasmani tidak percaya kepadanya ketika dia sedang melayani. Jadi Yesus itu ditolak oleh keluarganya sendiri. Namun setelah kebangkitan, Yakobus bertobat dan kita mempunyai alasan kuat untuk percaya bahwa Yudas juga diselamatkan pada saat itu, yaitu penulis surat ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 memberitahu kita bahwa saudara-saudara Tuhan Yesus adalah bagian dari kelompok yang berdoa di loteng atas untuk menantikan Roh Kudus. 1 Korintus 9 ayat 5 juga menyatakan bahwa saudara-saudara Tuhan dikenal di gereja mula-mula. Sekian untuk identifikasi penulisnya, singkat aja. Nah, yang paling penting, mengapa Yudas menulis surat ini? Nah, saudara, tujuan Yudas menulis surat ini adalah untuk memperingatkan para pembacanya bahwa orang-orang murtad sudah mulai muncul. Nah, orang-orang murtad di sini bukannya orang yang udah jadi Kristen terus pindah agama, bukan. Ini adalah orang yang dari pertama memang sudah tidak diselamatkan, saudara, ya. Petrus telah bernubuat bahwa mereka akan datang dan nubuatnya telah digenapi. Nah, seruan untuk bersenjata. Yudas 1 ayat 1 sampai 7 adalah seruan untuk bersenjata. Saudara, di pengajaran ini kita akan mempelajari 3 hal, yaitu tentara dari Allah, siapa tentara dari Allah, siapa musuh, dan bagaimana kemenangan yang telah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Simple. Oke, saudara, surat ini ditujukan oleh kepada jemaat Rasul Petrus. Rupanya Yudas menulis kepada orang-orang percaya yang sama yang telah menerima surat Petrus dengan maksud untuk menggugah mereka, mengingatkan mereka untuk mengingat peringatan Petrus, yaitu waspadalah terhadap guru-guru palsu. Anda akan menemukan sejumlah persamaan antara Yudas dan 2 Petrus ketika Anda mempelajari surat yang menarik namun terabaikan ini. Saudara, Yudas menulis untuk menasehati mereka. Dalam bahasa Yunani, kata ini digunakan untuk menggambarkan seorang jenderal yang memberi perintah kepada tentara. Karena itu, suasana, jadi dia punya ambience dari surat ini adalah tentang militer. Yudas mulai menulis surat renungannya yang tenang mengenai keselamatan, namun Roh memimpin dia untuk meletakkan harpanya, tetapi membunyikan trompet, yaitu seruan untuk bersenjata. Mari kita baca firman Tuhan, Yudas 1 ayat 1 sampai 7. Ya. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Saudara, jadi kita yang terpanggil, yang dipisahkan itu adalah yang dipisahkan dan dipelihara. Ini penting, saudara, ya, dipelihara. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis surat ini kepada kamu dan menasehati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi, mereka itu, musuh itu mau apa? Mau menjatuhkan iman kita. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu, ya kita tahulah ya, dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dunia kekelaman sampai
penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Di sini ada terjemahnya daging aneh, saudara ya. Telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Demikian firman Tuhan. Saudara, pertama adalah tentara Yesus Kristus. Panglima tentaranya adalah Yesus Kristus. Jadi kita itu semua adalah tentaranya Tuhan Yesus. Dan para prajurit yang ia perintahkan adalah orang-orang yang berbagi keselamatan bersama, yaitu orang-orang yang telah dipisahkan, orang-orang yang telah diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, Yudas menyebut mereka orang-orang kudus, yang berarti orang-orang yang terpanggil di dalam ayat 1 ya saudara. Ia menyebut mereka sebagai orang yang dikuduskan, yang lagi-lagi berarti dipisahkan. Beberapa manuskrip berbunyi orang-orang yang dikasihi Allah Bapa. Mungkin ada kesamaan 1 Petrus 2 yang menyebutkan ketiga pribadi Tritunggal yang terlibat dalam keselamatan kita. Tentu saja keselamatan itu bukan karena manusia, tetapi dimulai dari hati Allah dan bukan di dalam kehendak manusia. Misteri kedaulatan kasih karunia Allah yang memilih berada di luar jangkauan kita dalam kehidupan ini dan tidak akan pernah bisa dipahami sampai kita memasuki hadiratnya yang mulia. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak menjadikan sebagai dasar perdebatan dan perpecahan, saudara. Jadi, apa yang tersembunyi adalah milik Tuhan Allah kita. Jadi, kalau misalnya kita mau sharing tentang kita aja, nggak usah debat dan nggak usah pecah sama orang-orang ya. Karena memang ada orang yang terpanggil, ada orang tidak terpanggil, ada orang yang dipilih, ada orang yang tidak dipilih. Itu adalah kedaulatan Allah. 2 Tesalonika 2 ayat 13-14 memperjelas bahwa Allah yang sama yang memilih kita, ya, yang memilih kita juga memisahkan kita melalui Roh dan kemudian memanggil kita melalui Injil untuk percaya kepada Yesus Kristus. Ini adalah orang Kristen asli, saudara ya, yang dipisahkan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pilihan Tuhan dan panggilan Tuhan berjalan bersamaan. Karena Tuhan yang menetapkan tujuan akhir, yaitu keselamatan kita, juga menentukan cara untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu seseorang yang memanggil kita kepada Yesus Kristus. Kami tidak memahami bagaimana Roh Tuhan bekerja dalam hidup kami sebelum pertobatan kami, namun Dia juga bekerja untuk mengkuduskan kami, memisahkan kami bagi Yesus Kristus. Orang-orang kudus Allah tidak hanya dipisahkan, tetapi ingat saudara, mereka juga dipelihara. Artinya apa? Orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus, itu adalah orang-orang yang akan diperhatikan dan dijaga dengan cermat, dipelihara. Orang percaya merasa aman di dalam Yesus Kristus. Kata yang sama digunakan dalam Yudas 6 dan 13 dengan arti berlindung, dan juga dalam Yudas 12 yaitu jagalah dirimu. Tuhan menjaga para malaikat yang jatuh dan orang-orang murtad untuk apa? Untuk dihakimin. Namun Dia menjaga anak-anaknya sendiri, yaitu kita yang telah diselamatkan untuk kemuliaan. Sementara itu, Dia sanggup menjaga keseharian kita dan menjaga kita agar tidak tersandung. Ya saudara, karena mereka dipisahkan dan dipelihara, para prajurit Tuhan adalah penerima berkat pilihan Tuhan, yaitu kita semua menerima belas kasihan Allah, kedamaian Allah, dan kasih Allah. Seperti Rasul Petrus, Yudas ingin berkat-berkat istimewa ini dilipat gandakan dalam kehidupan mereka. Tuhan dalam belas kasihannya tidak memberi apa yang layak kita terima, saudara. Ini semua adalah privilege yang luar biasa sekali. Nah, saudara, sebaliknya Dia memberi hukuman kita kepada anaknya sendiri di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus yang menebus dosa kita. Di dalam Yesaya 53 secara harafiah, sesungguhnya Dialah yang menanggung duka kita dan memikul duka cita kita. Tetapi Dia terluka karena pelanggaran kita, Dia diremukkan karena kesalahan kita. Jadi
karena pekerjaan Tuhan Yesus di kayu salib, kita barusan bisa menerima kedamaian. Nah, saudara, orang yang belum diselamatkan itu sedang berperang melawan Allah dan tidak dapat menyenangkan Dia. Namun ketika ia mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamat, peperangan itu berakhir dan ia menerima damai sejahtera Allah. Ia juga mengalami kasih Allah. Jadi salib adalah sebenarnya demonstrasi kasih Allah. Namun kasih Allah itu tidak dirasakan di dalam hati sampai Roh Kudus masuk ke dalam hati orang percaya. Nah, ketika orang percaya bertumbuh dalam kehidupan rohaninya, dia akan merasakan hubungan kasih yang lebih dalam. Tentu saja mereka yang mengenal Kristus sebagai juru selamat mereka menikmati kedudukan yang unik. Mereka dipanggil oleh Tuhan untuk dipisahkan bagi Tuhan agar mereka dapat menikmati kasih bersama Tuhan. Walaupun persekutuan mereka dengan Bapa mungkin berubah dari hari ke hari, hubungan mereka sebagai anak ini kita tidak bisa berubah. Mereka dipelihara di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara, karena Yudas akan menulis banyak hal dalam surat ini mengenai dosa dan penghakiman, ia berhati-hati sejak awal dalam mendefinisikan tempat khusus yang dimiliki orang percaya dalam hati dan rencana Allah. Orang-orang murtad, saudara, orang-orang yang sama sekali yang tidak dipilih, yang orang-orang yang belum diselamatkan akan berbuat dosa, jatuh dan menderita kutukan. Namun, orang-orang percaya sejati yang di dalam Yesus Kristus, yang telah menerima Roh Kudus, itu akan tetap aman di dalam Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Ya. Patut diingatkan kembali bahwa orang yang murtad itu bukan orang yang sudah masuk Kristen, dia tuh mengkhianat dan masuk agama lain. Itu bukan orang itu adalah orang-orang murtad adalah orang-orang yang tidak pernah menjadi Kristen. Orang-orang yang tidak pernah menerima Roh Allah. Mereka itu pada dasarnya dari awal tidak pernah diselamatkan. Ya, jadi kalau orang-orang yang sudah menerima Roh Allah itu tidak akan murtad, tidak akan pindah agama, gitu kan ya. Jadi dia adalah orang yang mengaku menerima kebenaran dan mempercayai juru selamat dan kemudian berbalik dari iman yang telah disampaikan kepada orang kudus. Jadi pada dasarnya mereka itu belum diselamatkan. Yudas tidak akan menentang apa yang ditulis Petrus dan Petrus menjelaskan bahwa orang-orang sesat bukanlah domba Allah melainkan babi dan anjing. Babi sudah dibersihkan bagian luarnya dan anjing sudah dibersihkan bagian dalamnya. Namun keduanya belum diberikan sifat baru yang menjadi ciri khas anak-anak Allah yang sejati. Jadi, saudara, tentara ini yaitu pasukan rohani, di sini kita mempunyai pasukan rohani yang Yudas maksudkan adalah orang yang benar-benar telah dipilih, orang-orang yang berbagi keselamatan. Jika Anda percaya kepada Yesus Kristus, Anda pasti termasuk dalam pasukan ini, tentara ini. Tuhan tidak mencari sukarelawan, karena Dia yang telah memilih. Dia tidak bilang begini, siapa yang mau, dia telah memilih gitu loh. Dia tidak bilang, ayo siapa yang mau percaya saya, ya kan? Oleh karena itu, pertanyaannya bukanlah haruskah saya menjadi tentara. Sebaliknya pertanyaannya adalah, apakah saya akan menjadi prajurit yang setia? Ya, saudara, itu tentang tentara, yaitu orang-orang yang telah diselamatkan, yang telah dipilih oleh Allah, yang telah dipanggil untuk iman kepada Yesus Kristus. Ya. Kedua adalah musuh. Saudara, kita telah melihat bahwa Yudas mulai menulis surat yang memberi semangat tentang keselamatan umum. Namun Yudas atau Yehuda dalam bahasa Greek berarti pujian. Ya, dan dia sangat ingin memuji Tuhan dan bersukacita atas keselamatan yang Tuhan berikan di dalam Yesus Kristus. Ya. Tetapi dalam hal ini, namun Roh Allah yang mengilhami Yudas untuk menulis, ya, itu berubah pikiran untuk menuntun Yudas untuk menulis tentang peperangan melawan kekuatan jahat di dunia. Mengapa penting untuk menulis ini? Karena ini adalah yang paling dibutuhkan bagi gereja, saudara. Saya harus mengakui bahwa saya bersimpati dengan Yudas. Dalam pelayanan saya lebih suka menyemangati orang-orang kudus. Ya, tenang saja, di dalam Tuhan Yesus
Anda tidak akan jatuh. Kita telah mengalami kemenangan daripada kita ngomong tentang guru-guru palsu, saudara, daripada menyatakan perang terhadap orang-orang murtad. Tetapi ini penting. Namun saat musuh berada di lapangan, kita harus berjaga-jaga, kita tidak berani tidur. Jadi kehidupan Kristen adalah medan pertempuran, bukan taman bermain. Yudas tidak membuang waktu untuk mengidentifikasi musuh. Pertama, mereka adalah orang fasik, mereka tidak saleh. Ini adalah salah satu kata favorit Yudas. Walaupun orang-orang ini mengaku milik Allah, pada kenyataannya mereka tidak saleh dalam pikirannya dan kehidupan mereka. Mungkin mereka memiliki kesalehan secara lahiriah, saudara. Oke? Secara lahiriah. Oh, mungkin mereka itu apalah gitu ya. Namun mereka tidak memiliki kekuatan untuk saleh yang benar, kesalehan yang hidup di dalam diri orang Kristen sejati. Itulah yang membedakan orang yang terpilih sama orang yang belum diselamatkan, ya. Oke? Nah, mereka itu penipu, mereka merayap tanpa sadar. Kata Yunaninya berarti menyelinap secara diam-diam, mencuri secara sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang agen setan yang menyamar secara diam-diam dibawa masuk oleh mereka yang sudah akan ada di dalam, namun orang-orang ini juga bisa datang sendiri. Petrus memperingatkan bahwa orang-orang ini akan datang dan kini mereka telah tiba di tempat kejadian. Bagaimana saudara-saudara palsu dapat masuk ke dalam perkumpulan orang-orang kudus sejati? Ya, karena para prajurit, para tentara asli itu lagi tidur di pos, saudara. Ya, mereka tertidur dan mereka tidak berjaga-jaga. Para pemimpin rohani di gereja-gereja berpuas diri dan menjadi ceroboh. Nah, ini menjelaskan mengapa Yudas harus mulai lagi meniup trompetnya untuk membangunkan mereka. Tuhan kita dan para rasulnya semuanya memperingatkan bahwa guru-guru palsu akan bermunculan, namun gereja-gereja tidak mengindahkan peringatan tersebut. Sayangnya banyak gereja tidak mengindahkan peringatan tersebut saat ini. Ya, saudara, musuh orang-orang murtad adalah musuh kasih karunia Allah. Mengapa mereka masuk ke dalam gereja, saudara? Nah, mereka mencoba untuk mengubah doktrin dan mengubah kasih karunia Allah menjadi hawa nafsu. Kata hawa nafsu secara sederhana berarti kecerobohan, tidak ada pengendalian moral. Orang bernafsu hanya berpikir untuk memuaskan hawa nafsunya dan apapun yang disentuhnya akan ternoda oleh hawa nafsunya. Hawa nafsu adalah salah satu perbuatan daging yang berasal dari hati manusia yang jahat. Petrus telah memperingatkan orang-orang ini bahwa orang-orang murtad akan berargumentasi. Kamu sudah diselamatkan oleh kasih karunia, jadi kamu bebas hidup untuk sesukamu. Ya, ini ada di Roma juga. Mereka menjanjikan kebebasan kepada masyarakat. Namun kebebasan itulah yang menyebabkan perbudakan yang mengerikan. Para pembaca yang dituju oleh Petrus dan Yudas mengetahui apa yang ditulis Paulus sehingga mereka seharusnya diperkuat oleh Roma 6. Roma 6 ini paling bagus untuk menentang ini, saudara. Orang-orang murtad seperti para pengikut aliran sesat saat ini menggunakan firman Tuhan untuk menyebarkan dan membela doktrin-doktrin palsu mereka. Nah, saudara, sekarang ini bahaya, mereka merayu kaum muda, orang Kristen yang belum dewasa, ya, dan belum mendasarkan diri pada kitab suci. Ya, setiap prajurit salib perlu menjalani pelatihan dasar di gereja lokal. Ya, pendalaman Alkitab ini, saudara, atau mengenal doktrin yang benar agar ia mengetahui cara menggunakan senjata peperangan rohani, yaitu firman Tuhan. Nah, mereka akan menyangkal kebenaran Allah, bahkan menyangkal Tuhan Yesus. Mereka ada yang mengatakan Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Tuhan Yesus itu hanya manusia. Tuhan Yesus itu apa gitu ya. Petrus telah memperingatkan, Yudas tidak sedang menulis tentang dua pribadi yang berbeda ketika dia menulis satu-satunya penguasa dan Tuhan kita. Karena konstruksi bahasa Yunani mengharuskan kedua nama ini merujuk pada satu pribadi. Dengan kata lain, Yudas dengan tegas menegaskan keilahian Yesus Kristus dan Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, saudara, mereka menyangkal ini. Namun orang-orang murtad menyangkal hal ini. Mereka setuju bahwa Yesus Kristus adalah orang yang baik, guru yang hebat, namun tidak setuju
bahwa Dia adalah Tuhan yang kekal yang datang dalam wujud manusia. Ujian pertama bagi guru agama manapun, seperti yang telah kita lihat adalah, apakah pendapat Anda tentang Yesus Kristus? Apakah Dia Tuhan yang datang dalam wujud manusia? Siapapun yang menyangkal doktrin utama ini adalah guru palsu, tidak peduli seberapa benarnya dia dalam hal lain. Jika dia menyangkal keilahian Kristus, akan selalu ada yang hilang dalam apapun yang dia tegaskan, saudara. Ya. Nah, dan guru-guru palsu ini ditetapkan untuk dihakimi, saudara. Sudah ada hukumannya. Yudas tidak menulis bahwa orang-orang ini ditabiskan menjadi murtad, seolah-olah Allah bertanggung jawab atas dosa mereka. Mereka murtad karena sengaja berpaling dari kebenaran. Namun Allah menetapkan bahwa orang-orang seperti itu akan dihakimi dan dihukum. Para nabi perjanjian lama mengecam nabi-nabi palsu pada zaman mereka, dan baik Yesus Kristus maupun para rasulnya mengumumkan penghakiman atas mereka. Mengapa orang-orang ini harus dihakimi oleh Tuhan? Pertama, mereka menyangkal anak. Itu adalah alasan yang cukup untuk mengutuk mereka. Namun mereka juga menajiskan umat Allah dengan mengajarkan mereka bahwa kasih karunia Allah mengizinkan mereka untuk melakukan dosa. Lebih jauh lagi, mereka mencemooh doktrin kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Di manakah janji kedatangannya? Mereka mencemooh janji kedatangan Kristus dan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap orang-orang fasik. Tentu saja semuanya itu mereka lakukan dengan berkedok agama, dan ini membuat dosa mereka semakin besar. Mereka menipu orang-orang tidak bersalah agar mereka dapat mengambil uang mereka dan menikmatinya dalam kehidupan yang tak bertuhan. Yesus membandingkan mereka dengan serigala berbulu domba. Lalu, saudara, setelah saya bicara begitu banyak tentang musuh, bagaimana seharusnya gereja menyikapi kehadiran musuh jahat ini? Saudara, dengan sungguh-sungguh memperjuangkan iman. Ya, iblis pengen jatuhin iman kita. Ya, iman mengacu pada kumpulan doktrin yang diberikan oleh Tuhan melalui para rasul kepada gereja. Paulus menasihati Timotius dan Titus untuk memastikan bahwa orang-orang percaya harus diajari doktrin yang sehat. Doktrin yang meningkatkan kesehatan rohani gereja lokal. Meskipun masing-masing guru dan pengkhotbah mungkin berbeda pendapat mengenai poin-poin penting dalam teologi, tetapi ada dasar kebenaran yang menjadi komitmen semua orang Kristen sejati. Ya. Kumpulan kebenaran ini disampaikan kepada orang-orang kudus, kata itu berarti dipercayakan. Jadi doktrin yang utama ini bahwa Yesus adalah anak Allah, Tuhan sesungguhnya, manusia sesungguhnya, datang untuk menebus dosa mereka, mati di kayu salib, bangkit hari ketiga, 40 hari kemudian naik ke surga, dan dia akan datang lagi. Nah, itu adalah satu doktrin yang harus semua orang setuju, gereja manapun. Jadi gereja secara kolektif dan setiap orang Kristen secara pribadi mempunyai tugas penata layanan yang harus dipenuhi. Ya, 1 Tesalonika 2:4, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan saudara, untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah. Ya, saudara. Ya. Sekarang banyak saudara di medsos-medsos itu Kristen-Kristen yang palsu. Mereka hanya untuk menyukakan manusia, saudara. Tetapi mereka melanggar doktrin utama Allah. Dan ini sangat menyesatkan. Banyak mereka telah datang ke anak-anak muda, saudara. Ya, Tuhan menyerahkan kebenaran kepada Paulus. Paulus ini adalah kebenaran dan dia membagikan kepada orang lain seperti Timotius. Ia juga menasihati Timotius untuk mempercayakan lagi firman ini kepada orang-orang setia lainnya. Saudara, Anda dan saya ini tidak akan memiliki firman yang benar hari ini jika bukan karena mereka orang-orang percaya yang setia yang selama berabad-abad menjaga simpanan berharga ini dan menginvestasikannya pada orang lain. Saudara, gereja selalu dalam bahaya satu generasi dari kepunahan akan kebenaran, saudara. Jadi kalau misalnya gak ada guru yang ngajarin yang benar, saudara, itu bisa punah kebenaran. Jika generasi kita gagal menjaga kebenaran dan mempercayakannya kepada anak-anak kita, saudara.
Ketika Anda berpikir tentang orang-orang kudus dan para martir yang menderita mati agar kita dapat memperoleh kebenaran ini, ya saudara, mereka dulu itu saking setianya kepada Tuhan Yesus, mereka rela mati dan mengalami siksaan. Ya, hal ini membuat Anda ingin mengambil tempat Anda dalam tentara Tuhan dan juga setia sampai mati. Apa artinya berjuang demi iman? Kata Yunaninya adalah istilah atletik yang memberikan kita kata agonize dalam bahasa Inggris. Ini adalah gambaran bahwa kita berjuang demi iman adalah kita adalah orang yang berdedikasi, berkompetisi dalam pertandingan Yunani, dan meregangkan saraf ototnya untuk melakukan yang terbaik untuk menang. Anda tidak pernah berperang melawan Tuhan dari kursi goyang atau tidur empuk. Nggak bisa, saudara. Orang Kristen itu harus belajar firman Tuhan, harus berdoa, saudara. Ya, baik prajurit maupun atlet itu harus berkonsentrasi untuk melakukan yang terbaik. Demikian juga orang Kristen dan memberikan segalanya. Harus ada juga kerjasama tim. Ya, orang-orang beriman bekerja sama untuk menyerang dan mengalahkan musuh, saudara. Ya, kadang-kadang saya mau menyebarkan firman Tuhan. Kalau nggak ada Bro Kelvin, nggak ada Bro Eko, bagaimana saya lakukan? Ya, saya harus ada teman-teman kerja sama tim untuk menyerang, yaitu membagikan firman Tuhan dan mengalahkan musuh. Kadang-kadang Anda mendengar orang-orang bermaksud baik berkata, baiklah, memperjuangkan iman itu boleh saja, tetapi jangan suka bertengkar. Nah, saudara, memang benar bahwa beberapa prajurit Tuhan yang telah menjadi penyebab perselisihan dan perpecahan, namun juga benar bahwa beberapa dari mereka telah membayar mahal untuk mempertahankan iman. Sebagai prajurit Kristen, kita memang tidak boleh berkelahi atau mencari masalah. Namun ketika panji Kristus, keilahian Yesus Kristus, kemuliaan Tuhan Yesus terancam diambil oleh musuh, kita tidak boleh tinggal diam, saudara. Kita tidak bisa berdiam diri dan kita juga tidak bisa berharap untuk meraih kemenangan dengan mengenakan sarung tangan anak-anak. Saudara ya. Saya selalu kalau misalnya ada orang bilang, agama semuanya baik. Enggak, saya bilang hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan keselamatan. Saya enggak peduli orang itu siapa. Ya. Charles Spurgeon pernah berkata bahwa pandangan-pandangan baru bukanlah kebenaran baru dalam cara yang lebih baik. Kita bilang ada pandangan baru, saudara. Kristen progresif atau Kristen apa gitu loh. Bukan kebenaran lama dengan cara yang lebih baik. Melainkan kesalahan-kesalahan mematikan yang tidak dapat kita persekutukan. Ya, doktrin palsu adalah racun mematikan yang harus diidentifikasi, diberi label, ya, dan dihindari, saudara. Jadi kalau ada bilang ajaran Kristen baru itu enggak ada, saudara. Jadi dari zaman Rasul sampai sekarang itu tidak pernah berubah. Ya. Spurgeon juga berkata, saya tidak dapat menerima doktrin palsu, betapa rapinya doktrin tersebut disampaikan kepada saya. Maukah Anda membiarkan saya makan daging beracun karena hidangan tersebut merupakan makanan pilihan? Nah, kita harus selalu mengatakan kebenaran dalam kasih, dan senjata yang kita gunakan harus bersifat spiritual. Pada saat yang sama, kita harus berani mengambil pendirian kita demi iman kita, meskipun pendirian kita menyinggung sebagian orang dan menyusahkan orang lain. Kita tidak melawan musuh pribadi, ya, kita melawan musuh Tuhan. Jadi kalau kita pribadi kita yang disinggung, ya sudahlah, kita diam aja. Tapi kalau Yesus Kristus yang dilawan, kita nggak boleh tinggal diam, saudara. Kehormatan dan kemuliaan Yesus Kristuslah yang dipertaruhkan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. 1 Timotius 6 ayat 12. Ya. Nah, sekarang tentang kemenangan, ya, ini juga penting. Seperti Rasul Petrus, Yudas menelusuri kembali sejarah perjanjian lama dan memberikan 3 contoh kemenangan Allah atas mereka yang menentang otoritasnya dan yang berpaling dari kebenaran. Petrus merujuk pada malaikat yang jatuh. Mereka menentang Tuhan, ya kan? Terus adalah Nuh dan Lot, ya, dan mengikuti tatanan sejarah. Ia juga menekankan pembebasan Tuhan terhadap orang-orang benar, yaitu Nuh, ya, dan Lot, ya, serta penghakiman terhadap orang-orang fasik. Namun Yudas tidak menyebut Nuh dan air bah, melainkan menggunakan bangsa Israel sebagai teladannya.
Poin yang ingin disampaikan Yudas adalah bahwa Allah menghakimi orang-orang yang murtad, yang menyangkal dia, yang tidak ingin percaya kepada dia, yang belum diselamatkan. Oleh karena itu guru-guru palsu yang menyusup ke dalam suatu gereja suatu hari nanti juga akan dihakimi. Kesuksesan mereka tampaknya tidak akan bertahan lama. Tuhanlah yang akan mengambil keputusan final. Jadi pertama kita belajar di sini contohnya Israel. Baik Paulus maupun penulis Ibrani menggunakan pengalaman Israel untuk menggambarkan kebenaran rohani yang penting. Bangsa ini dilepaskan dari Mesir oleh kuasa Tuhan dan dibawa ke perbatasan tanah perjanjian. Namun bangsa itu takut dan tidak mempunyai iman untuk memasuki dan memiliki tanah itu. Bilangan 13-14. Hanya 3 orang, Musa, Yosua, dan Kaleb, ya, mencoba mendorong orang-orang untuk menaati Tuhan dengan iman. Namun orang-orang menolak. Bahkan para pemimpin suku bahkan ingin berorganisasi dan kembali ke Mesir di tempat perbudakan. Nah, inilah pemberontakan melawan kehendak dari firman Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa mentolerir pemberontakan. Akibatnya semua orang di camp waktu itu yang berumur 20 tahun ke atas ditakdirkan mati di padang gurun pada suatu waktu dalam 40 tahun ke depan. Ketidakpercayaan mereka menyebabkan pemusnahan mereka. Ingatlah bahwa Yudas menggunakan suatu peristiwa sejarah sebagai ilustrasi dan kita tidak boleh menekankan setiap detailnya. Seluruh bangsa dibebaskan dari Mesir, namun itu tidak berarti bahwa setiap individu secara pribadi diselamatkan melalui iman kepada Tuhan. Poin utama dari kisah ini adalah bahwa hak istimewa pasti membawa tanggung jawab dan Allah tidak bisa mengabaikan dosa umatnya begitu saja. Jika ada pembaca Yudas yang berani mengikuti guru-guru palsu, saudara, mereka juga akan menghadapi disiplin Tuhan. Sebab barang siapa mengira dirinya berdiri tegak, hati-hatilah jangan sampai ia terjatuh. Ya, itu contoh Israel, saudara. Ya, malaikat yang jatuh. Kita telah mempelajari ilustrasi ini dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Namun Yudas tampaknya menambahkan dimensi baru ke dalamnya dengan menghubungkan kejatuhan para malaikat dengan kehancuran Sodom dan Gomora. Ya, di Yudas 7 dikatakan sama seperti, yaitu dengan cara yang sama. Jadi beberapa pelajar Alkitab percaya bahwa Yudas tidak hanya mengajarkan pemberontakan para malaikat melawan Tuhan, tetapi juga invasi ke bumi oleh para malaikat yang jatuh ini. Mereka menunjuk kepada Kejadian 6 ayat 1 dan mengatakan bahwa ada anak-anak Allah, ya, adalah malaikat yang jatuh mengambil tubuh manusia. Jadi hidup bersama anak-anak perempuan manusia. Ini terjemahan Indonesia agak rancu ya. Harusnya son of God and the daughter of the man. Itu merismus, saudara. Dan menghasilkan raksasa di bumi. Ini salah, saudara ya. Dan inilah satu alasan mengapa Tuhan mengirimkan air bah. Bukan. Tuhan mengirimkan air bah bukan karena malaikat yang jatuh. Tetapi karena kejahatan manusia, ya. Meskipun pandangan ini menarik dan populer, saya harus akui bahwa saya sulit menerimanya, saudara. Memang benar bahwa anak-anak Allah adalah sebutan pada malaikat di dalam Ayub. Tetapi di dalam Kejadian itu mengatakan bahwa itu adalah keturunan dari Set. Keturunan dari orang-orang pilihan Allah. Dan daughter of the man, anak-anak perempuan Allah adalah keturunan Kain. Dan mereka mulai kawin silang. Ya. Namun selalu untuk malaikat yang tidak pernah itu. Akankah Roh Kudus yang menulis melalui Musa menyebut malaikat-malaikat pemberontak sebagai anak-anak Allah? Saya meragukan itu. Masalah saya yang kedua adalah malaikat adalah roh dan tidak mempunyai tubuh, saudara. Bagaimana dia bisa bergabung sama perempuan? Dalam catatan Perjanjian Lama kita membaca tentang malaikat yang menampakkan diri dalam wujud manusia. Namun ini bukanlah inkarnasi. Mana mungkin roh mempunyai hubungan fisik dengan seorang wanita, meskipun wanita tersebut dianggap sebagai tubuh sementara. Tuhan mengajarkan bahwa para malaikat tidak mempunyai jenis kelamin. Matius 22 ayat 30. Jadi anak Allah di sini adalah keturunan Set yang mulai kawin campur dengan keturunan Kain. Ketiga, nampaknya Tuhan mengirimkan air bah bukan karena perbuatan manusia yang jahat, bukan perbuatan malaikat, ya. Rohku tidak selalu berperang bersama manusia. Tidak selalu berperang bersama manusia, dan ketika dilihat Allah bahwa kejahatan manusia itu besar, ya, maka menyesallah Tuhan dan ia telah menjadikan manusia di bumi. Jadi jika pandangan malaikat jatuh ini benar, seharusnya Tuhan bertobat karena menciptakan malaikat, bukan, saudara ya. Keempat, frasa sama seperti dengan cara yang sama.
tidak perlu ditasvirkan bahwa para malaikat melakukan apa yang dilakukan oleh orang Sodom, yaitu mereka mengejar daging yang asing. Ya, perhatikan hubungan tata bahasa dalam ayat tersebut dan Anda mendapat pesan sama seperti Sodom Gomora dengan cara yang sama dijadikan sebagai contoh. Malaikat adalah contoh penghakiman Tuhan, begitu pula Sodom dan Gomora. Jadi saya dapat menambahkan bahwa Kejadian 6 ayat 4 memberikan argumen kuat yang menentang pandangan bahwa malaikat yang jatuh hidup bersama manusia dan menghasilkan raksasa. Ya kan? Oke. Ini nanti barusan kita bahas. Ini berarti invasi kedua terhadap malaikat jauh harus terjadi ya. Ini tidak mempunyai catatan di kitab suci. Terakhir bahwa Petrus maupun Yudas menyatakan jelas bahwa para malaikat pemberontak ini dirantai dalam kegelapan dan disimpan untuk penghakiman. Mereka harus menyerbu bumi sebelum ditangkap dan dirantai Tuhan. Jadi kami bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan mereka melarikan diri cukup lama sehingga membuat para wanita tersebut jatuh dalam dosa dan turut menebarkan banjir besar. Penjelasan keseluruhannya meskipun yang disampaikan oleh guru-guru ya yang pernah saya hormati, bagi saya tampak agak fantastis. Penjelasan paling sederhana mengenai Kejadian 6 adalah son of God itu adalah keturunan Set yang saleh, mulai kawin campur berbaul dengan the daughter of man, yaitu keturunan Kain yang tidak saleh. Dan ini meruntuhkan tembok pemisah yang mengakibatkan kompromi yang akhirnya merendahkan martabat dosa. Namun apapun penafsiran yang Anda terima, ingatlah pelajaran utama ini adalah malaikat memberontak, orang Israel memberontak dan dihukum karena pemberontakan mereka. Oke, dan di sini juga saya sampaikan bahwa Sodom dan Gomora juga memberontak. Para baik Petrus maupun Yudas menyatakan bahwa Allah menjadikan kota-kota ini sebagai contoh untuk memperingatkan orang-orang fasik bahwa Allah memang menghakimi dosa. Ketika Anda menggabungkan deskripsi mereka, Anda menemukan bahwa warga Sodom dan Gomora adalah orang-orang fasik, kotor, jahat, melanggar hukum, tidak adil, melakukan percabulan yang aneh. Mereka tidak sesekali melakukan dosa seksual yang tidak wajar. Mereka memanjakan diri ke dalamnya dan menyerahkan diri mereka pada pengejaran nafsu. Kata kerja Yunania intensif, menikmati perbuatan amoral yang berlebihan. Inilah cara hidup dan kematian mereka. Daging yang aneh berarti daging yang berbeda. Kehidupan mereka terus-menerus menurun, melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar. Mereka tidak lagi laki-laki suka dengan perempuan. Mereka menganut penafsiran malaikat jatuh dalam kejadiannya menjadikan daging asing, bukan saudara. Ya. Dan jika yang dimaksud adalah malaikat jatuh, bagaimana dosa mereka dan dosa para Sodom dapat diterapkan pada kita saat ini? Karena kita tidak memiliki malaikat yang jatuh untuk menggoda atau merayu kita. Memang benar, orang-orang di depan pintu Lot ingin melakukan aktivitas homoseksual dengan tamu-tamu malaikatnya. Namun orang-orang Sodom tidak mengetahui mereka itu malaikat. Mereka cuma nafsu sama laki-laki. Kemungkinan lain adalah bahwa orang-orang Sodom bersalah bukan hanya karena melakukan hubungan seks yang tidak wajar, tetapi juga dengan binatang yang merupakan daging aneh. Bestiality, saudara. Ya kan? Dan homoseksual and bestiality itu dikutuk dari Tuhan. Baca Imamat 18. Nah, kota-kota ini ditetapkan oleh Tuhan sebagai contoh dan peringatan bagi orang-orang fasik saat ini. Kata kerja yang dikemukakan berarti memperlihatkan secara terbuka kepada publik. Mereka udah buka-bukaan bahwa aku ini begini. Menariknya kata ini digunakan untuk menggambarkan mayat yang tergeletak di negara bagian. Namun kota-kota dataran tersebut tidak terlihat oleh publik. Secara umum disepakati di kalangan arkeolog bahwa Sodom dan Gomora terkubur di bawah ujung selatan Laut Mati. Lalu bagaimana mereka bisa menjadi contoh? Di halaman firman Tuhan, tidak ada seorang pun dapat membaca Kejadian 18-19 tanpa melihat dengan jelas kebencian Allah terhadap dosa. Dan pada saat yang sama, kesabaran dan kesediaannya untuk menunda penghakiman. Hal ini tentunya ada hubungan dengan penjelasan Petrus mengenai keterlambatan Allah dalam menggenapi janji kedatangan Kristus kembali. Dosa Israel adalah ketidakpercayaan yang memberontak. Dosa para malaikat adalah pemberontakan melawan tata Allah. Dosa Sodom dan Gomora adalah menuruti hawa nafsu yang tidak wajar yang juga merupakan pemberontakan. Oleh karena itu, dari tiga hal ini, ketidakpercayaan, pemberontakan terhadap otoritas, terutama terhadap firman Tuhan dan pembanjaan hawa nafsu adalah
ciri-ciri dosa guru-guru palsu. Kesimpulannya jelas, orang yang demikian yang memberontak akan dihakimi. Namun sementara itu, saudara, kita sebagai orang pilihan yang telah dipisahkan harus tetap bertugas dan memastikan agar guru-guru palsu ini jangan masuk ke dalam barisan dan mulai menyesatkan orang. Ya, dengan apa mereka melakukannya? Dengan memutarbalikkan doktrin kebenaran. Karena itu dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 16, awasi dirimu sendiri dan ajaranmu. Ya, istilahnya kemenangan sudah pasti menjadi milik orang yang terpilih, orang yang telah diselamatkan melalui iman pada Yesus Kristus. Jangan sampai kita diperdaya oleh guru-guru palsu yang melakukan memutarbalikkan firman Tuhan dengan mengajarkan doktrin-doktrin yang sesat yang dapat menjatuhkan iman kita. Itu yang bahaya, saudara. Nah, saudara, sebagai penutup, apa yang dapat kita lakukan secara praktis untuk melawan musuh dan menjaga kemurnian serta kesatuan gereja, saudara? Nah, saudara, ini penting karena kita sekarang terus terang di media sosial itu sudah banyak sekali itu yang nggak benar, saudara. Ya, karena itu ini harus kita lakukan. Pertama, kita harus mengetahui firman Tuhan dan juga mempunyai keberanian untuk mempertahankannya. Ya, setiap gereja lokal harus menjadi lembaga Alkitab dan setiap orang Kristen harus menjadi pelajar Alkitab. Ya, bukan karena saya melakukan Bible study ini berarti saya bicara begini, saudara. Tetapi ini penting, saudara. Kedua, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Musuh sudah ada di mana-mana, saudara, dan jangan kita tidur. Ya. Ketiga, kita harus mempunyai keberanian untuk mempertahankan posisi pemisahan Alkitabiah, ya, posisi kita yang udah dipisahkan dari mereka yang menyangkal Kristus dan doktrin-doktrin dasar firman. Saudara, ini tidak berarti kita, wah lu doktrinnya ini kita musuh, bukan. Ini tidak berarti bahwa kita berpisah dari rekan-rekan seiman karena perbedaan doktrin yang kecil atau kita melakukan kesalahan karena pergaulan. Oke, tetapi hal-hal yang dapat menjatuhkan iman dasar kita, yaitu di mana mereka katakan Yesus bukan Tuhan lah, Yesus tidak bangkit lah, Yesus sebenarnya tidak mati lah, ditukar lah, bahwa Yesus bukanlah sepenuhnya Allah. Nah, itu semuanya itu adalah doktrin-doktrin yang akan menyesatkan kita, saudara. Karena iman kita itu semuanya adalah di dalam Yesus Kristus. Ya, sudahkah Anda mengindahkan seruan untuk bersenjata? Ya, kita harus mulai belajar firman Tuhan, saudara, agar kita jangan sampai tersandung sama ajaran-ajaran guru palsu. Sekarang yang paling bahaya itu bukannya masalah sedikit moral atau apa, saudara. Yang bahaya itu sekarang adalah pengajaran palsu, saudara. Oleh karena itu, banyak sekali di Alkitab itu mempunyai suatu nasihat, himbauan untuk hati-hati dengan pengajaran. Saudara, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan satu pujian, Tuhanku menyenangkan. Tuhan ku mau menyenangkan, Tuhan bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan Pada-Mu. Kuduskan hingga kudus selalu.
hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan, hanya itu kerinduanku, menyenangkan, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan. Terima kasih kepada surga buat pembelajaran malam hari ini, bahwa kami adalah tentara-tentara Allah, kami tentara-tentara Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan untuk kami menghadapi setiap pengajaran-pengajaran daripada guru-guru palsu yang ada di dunia ini, sehingga kami sudah Kau perlengkapi dengan senjata ilahi, yaitu firman Tuhan, itu pedang roh, mana firman itulah yang memberikan kami kemampuan, kekuatan untuk melawan semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini. Berkati hamba-Mu, Pastor David Chang, dalam mengajarkan setiap kami, sehingga Tuhan mengurapi hamba-Mu ini dengan lebih lagi. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam setiap pelayanan, pekerjaan, dalam rumah tangganya. Kiranya Allah Tuhan senantiasa memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesehatan, pemulihan demi pemulihan terjadi dalam kehidupan Pak David. Semakin hari semakin disegarkan, tambah-tambahkan urapan daripada Roh Kudus mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-Mu ini dalam tangan kuasa-Mu, juga buat setiap kami ya Tuhan, umat-umat-Mu, tentara-tentara-Mu yang saat ini sedang Kau persiapkan lebih lagi untuk menghadapi hal-hal yang di luar pemikiran manusia ini, yaitu menghadapi guru-guru palsu, menghadapi pengajar-pengajar palsu. Tuhan, kami percaya Roh-Mu yang terus mengajarkan kepada kami, memberikan hikmat pengertian, kemampuan agar kami bisa mendeteksi, mengerti hal-hal yang benar, hal yang baik yang daripada Tuhan Yesus, yang terus yang kami pelajari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur, biarlah kesehatan menjadi bagian kami dalam mengiring Engkau, kekuatan terus dalam Engkau ya Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin menjadi tentara-tentara Allah yang taat, yang peduli, yang senantiasa hanya meninggikan Yesus Kristus dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih, berkati teman-teman kami yang belum sempat masuk dalam keadaan apapun, kiranya jika mereka dapat dalam sedang sakit, Tuhan sembuhkan mereka, dapat mereka sedang lemah, Tuhan berikan kekuatan, dengan kekurangan, Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus dan pekerjaan mereka Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan pimpin. Terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan, biarlah kiranya pengajaran-pengajaran daripada Tuhan Yesus yang melalui hamba-Mu ini yang sudah kami dengar dan pelajari, memberikan kami kekuatan, semakin hari, semakin semangat, semakin hari, semakin luar biasa, semakin hari, semakin kuat iman kami, ditambah-tambahkan terus iman kami, ditambah-tambah terus kepercayaan kami kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan, ditambah-tambahkan hikmat-Mu akan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Terima kasih, sehingga iman kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Dan kami mau akhiri bebas di malam hari ini, dan kami mau menerima berkat yang daripada Engkau. Silakan. Mari kita angkat tangan. Dan Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala aspek kehidupan kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Amin.